Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bahan ajar mengenai subgrup dengan mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Next. Ya, kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama ada saya sendiri, Ajeng Fatia Zahra dengan NPM 201063105547 dan teman-teman saya yang lainnya, yaitu ada Devi Dwi Tasari dengan NPM 201063105560, yang ketiga ada Veronica dengan NPM 201063105540. Untuk pembahasan latihan soal pertama dan materi yang pertama akan dibahas oleh Veronica. Pada Veronica, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, moderator, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 7 dan latihan yang pertama. Oke, kita itu dulu ke teorinya, yaitu di sini teori 7 mengenai generator A merupakan suatu subgrup dari G. Misalkan diberikan sebarang elemen A elemen grup G dan generator A sama dengan himpunan anggota dari A pangkat N dibagi menjadi N elemen bilangan bulat sedemikian hingga generator A kurang dari G. Nah, di sini akan dibuktikan dengan yang pertama, yaitu dibuktikan bahwa generator A bukan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A elemen G dan G merupakan grup. Maka paling tidak ada satu elemen generator A yang dihasilkan dari A dan N dengan N sama dengan 0. Dengan demikian, generator A bukan himpunan kosong. Jadi, tiap generator itu nilainya nggak kosong, soalnya kalau kosong itu masuknya bukan ke generator perkalian, tapi lebih ke pembagian gitu. Tapi emang setiap generator itu tidak boleh kosong gitu himpunannya, jadi harus memiliki angka. Yang kedua yaitu dibuktikan dengan bahwa generator A merupakan subgrup dari G. Diambil sembarang A pangkat P dan A pangkat Q elemen dari generator A. Dengan A pangkat P tidak sama dengan A pangkat I. Perhatikan teorema 4. Misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G. Jika untuk setiap A, B elemen H dengan bagian AB, yaitu min 1 elemen H, maka H kurang dari G. Oleh karena itu, A pangkat P dikali A pangkat Q pangkat min 1 sama dengan A pangkat P dikurang Q sama dengan A pangkat K. Elemen dari generator A. Misalkan P dikurang Q sama dengan K. Untuk suatu K elemen Z atau bilangan bulat, demikian terbukti bahwa generator A kurang dari G. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa subgrup generator A dari G disebut subgrup siklik dengan generator A apabila G sama dengan generator A, dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Harap diingat bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Maksudnya di sini mungkin memiliki banyak generator, jadi tidak hanya satu gitu. Misalkan dari satu modulo, misalkan dari satu perkalian modulo itu akan menghasilkan beberapa generator, karena di situ ada pembagian antara grup siklik, antara generator grup siklik dan yang satunya lagi gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu mengenai diberikan U10 sama dengan himpunan anggotanya yaitu ada 1, 3, 7, dan 9. Dengan operasi perkalian modulo 10,
di sini tentukan semua subgrup dari U10 terhadap perkalian 10. Gitu. Jadi makanya kenapa di sini anggota himpunannya dari U10 itu cuman 1, 3, dan 7, 9. Nah, jadi di sini tuh kenapa enggak 0 tidak termasuk? Karena 0 yang dikatakan di awal tadi, karena 0 itu identitas dari penjumlahan, gitu, modul penjumlahan, bukan termasuk ke dalam identitas perkalian. Jadi 0 tidak termasuk. Nah, terus untuk jawabannya itu menggunakan tabel Kelly seperti di bawah ini. Di sini dari tabel di samping kita dapat menyimpulkan bahwa 1 merupakan elemen identitas U10 terhadap perkalian modulo 10. Jadi inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 7, soalnya kan kalau 3 ditambah 7 itu menghasilkan 10. Begitupun sebaliknya, yaitu inverse dari 7 adalah 3. Terus untuk inverse 9, yaitu ada 9, hasil dari dirinya sendiri gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa kasus pembuktiannya, yaitu yang pertama, kita perhatikan bahwa generator A sama dengan dari teorema 7 tadi, yaitu A pangkat N, yang menghasilkan N elemen dari bilangan bulat. Maka diperoleh kasus yang pertama itu kita mengambil dari A sama dengan 1. Nah, dari tabel Kelly yang ada di sini, perhatikan bahwa perkalian modul 10 terhadap angka 1 yaitu dirinya sendiri, 1. Jadi untuk hasilnya itu mau 1 pangkat berapapun dikalikan dengan inverse 1 inverse min 1 itu akan menghasilkan dirinya sendiri yaitu 1. Karena di sini menghasilkan satu bukan generator dari U10, akan tetapi himpunan 1 kurang dari U10 gitu. Jadi kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu diambil A sama dengan 3 dengan peroleh 3 pangkat min 5 sama dengan 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat min 1. Karena tadi inverse dari 3 itu 7, berarti semuanya yang pangkatnya 3 pangkat min 1 itu akan berubah menjadi 7. Nah, sedangkan untuk 3 pangkat min 4 itu sama dengan hasilnya 1, jadi 1 dikali 7 itu akan menghasilkan 1. Kenapa? Karena dia inverse kan, dia inverse dari 7 gitu. 3 itu inverse dari 7 dan 7 pun sebaliknya gitu. Jadi tetap akan menghasilkan nilai 1. Begitupun demikian, lalu di sini ada kesimpulan mengatakan 3 adalah generator dari U10. Dengan demikian, generator 3 sama dengan 3, 9, 7, 1 merupakan subgrup dari U10. Nah, kenapa bisa dikatakan generator dari subgrup? Karena dia menghasilkan yang perkalian yang di sini itu akan yang ininya akan menghasilkan seperti sebentar. Kenapa? Nah, yang 3 pangkat 0 itu menghasilkan 1, sedangkan 3 pangkat 1 itu akan menghasilkan 3, dan 3 pangkat 2 itu akan menghasilkan 9. Lalu untuk 3 pangkat 3 itu akan dipecah menjadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Nah, menghasilkan 3 pangkat 1 itu menghasilkan 3, sedangkan untuk 3 pangkat 2 itu akan menghasilkan 9. 3 dikali 9 itu akan menghasilkan nilai dari modulo 10 gitu. Jadi dia akan menghasilkan 7. Lalu untuk ke bawahnya pun dia masih sama, dia hasilnya akan berulang dari pernyataan himpunan, anggota himpunan yang U10 itu, makanya dia dikatakan subgrup dari generator 3 gitu. Kita lanjut ke kasus yang ketiga. Di sini kasus yang ketiga kita ambil A sama dengan 7. Nah, sama seperti yang kasus yang pertama maupun yang kedua, di sini juga kita mulai dari 7 pangkat min 3 sama dengan kita pecah menjadi 7 pangkat min 4 dikali inverse dari 7 gitu kan, 7 pangkat min 1. Dan dia akan menghasilkan 1 dikali 3 sama dengan 3
Lalu yang di bawahnya yaitu 7 pangkat min 4 sama dengan 7 pangkat min 3 dikali 7 pangkat min 1. Dia akan menghasilkan 7 pangkat min 3 sama dengan 1 gitu. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke kesimpulannya. Di sini, 7 juga adalah generator dari U10. Dengan demikian, generator 7 sama dengan 7, 9, 3, 1. Merupakan subgrup dari U10. Oke, lanjut. Kita ke kasus yang keempat, yaitu kita ambil A sama dengan 9. Di sini, untuk yang 9, ada tabel kecil juga. Untuk perkalian modulo 10, yaitu 1 dan 9. Untuk 1 dan modulo 1 itu tadi yang pertama itu sudah menghasilkan 1. Sedangkan untuk yang 9 kali 9 juga akan menghasilkan 1. Kenapa demikian? Karena dia hasilnya adalah lebih dari modulo 10 gitu. Jadi kita ambilnya yang nilai bagi, nilai kurangnya gitu. Kurangnya berapa gitu. Jadi dimasukinnya 1. Jadi 1,9 kurang dari U10 gitu. Nah, di sini ada keterangan karena 9 kali 9 sama dengan 1 atau inverse dari 9 adalah 9 atau dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya tuh 9 bukan generator dari U10. Akan tetapi generator 9 kurang dari U10. Lalu di sini berdasarkan kasus 1, 2, 3, dan 4, semua subgrup dari U10 adalah 3, generator 3 sama dengan generator 7. Yaitu akan menghasilkan anggota dari 1, 3, 7, dan 9, dan himpunan 0. Dan untuk himpunan 0 itu atau disebut bukan generator subgrup, yaitu ada 1 dan 9. Nah, di sini kita akan masuk pada latihan pertanyaan dari latihan 1. Berdasarkan contoh 1 yang telah Anda pelajari, apakah yang dimaksud dengan generator pada suatu grup atau subgrup? Nah, di sini ada jawabannya. Berdasarkan teorema 7 tadi, generator A merupakan subgrup dari G. Maksudnya, karena tadi sudah dibahas di materi awal, yaitu yang dimaksud generator itu ialah subgrup generator A dari G disebut subgrup siklik dengan generator A. Apabila G sama dengan generator A, dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Tapi, kita ingat kembali bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Jadi, dari contoh 1 yang udah kita pahami tadi, jadi di sini saya ambil pernyataannya, yaitu generator A sama dengan anggota himpunan dari A pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat. Nah, di sini dari generator 1, kita mempunyai 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 0, dan seterusnya. Dan itu semua jawabannya akan menghasilkan nilai 1 gitu. Dan 1 tidak sama dengan U10. Mengapa demikian? Karena yang sudah di awal kita itu kan sendiri, misalkan kenapa harus disebut generator, karena U10 sendiri itu himpunan anggotanya ada 1, 3, 7, dan 9. Sedangkan yang generator 1 ini hasilnya hanya 1 saja, jadi dia tidak termasuk U10 gitu. Terus untuk generator 3 yaitu ada 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan 3 pangkat 0, dan seterusnya. Nah, di sini 3 pangkat 1 sendiri yaitu akan menghasilkan nilai 3, sedangkan 3 pangkat 2 itu akan menghasilkan nilai 9, lalu 3 pangkat 3 akan menghasilkan nilai 7. Sedangkan 3 pangkat 0 akan menghasilkan nilai 1. Nah, di sini generator 3 sama dengan U10. Kenapa demikian? Karena di sini semua elemen dari U10 atau himpunannya ada di generator 3 gitu hasilnya. Jadi semuanya termasuk gitu. Ada 9, ada 7, ada 3, ada 1 gitu. Nah, lalu untuk generator 7 sendiri yaitu ada generator sama dengan himpunan dari generator 7 yaitu ada 7 pangkat 1, 7 pangkat 2, 7 pangkat 3, dan 7 pangkat 0, dan seterusnya.
Di sini jawabannya 7 pangkat 1 yaitu 7, 7 pangkat 2 yaitu 9, karena modulo 10, gitu ya. Untuk 7 pangkat 3 juga sama, karena modulo 10, maka hanya hasilnya 3, lalu untuk 7 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, untuk generator 7 sendiri yaitu sama dengan U10, gitu kan. Mengapa demikian? Alasannya sama seperti generator 3 yang tadi. Untuk generator 9 yaitu sama dengan 9 pangkat 1, 9 pangkat 2, 9 pangkat 3, 9 pangkat 0. Nah, di sini 9 pangkat 1 itu yaitu 9, sedangkan untuk 9 pangkat 2 itu hasilnya kan 81 karena modulo 10, makanya ditulis cuma 1. Nah, di sini generator 9 sendiri yaitu tidak sama dengan U10. Kenapa demikian? Karena alasannya sama seperti generator yang pertama, yaitu generator 1. Dia tidak memiliki hasil yang menghasilkan nilai dari anggota himpunan U10 sendiri gitu. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan, karena terdapat generator A sama dengan G, yaitu 3 dan 7, maka U10 adalah grup siklik, yang merupakan subgrup sikliknya yaitu ada generator 1 dengan anggota himpunan 1 dan generator 9 dengan anggota himpunan 1 dan 9. Oke, kalau penjelasan dari saya dicukupkan sampai di sini, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Nika telah memaparkan materinya dan memaparkan hasil jawaban dari latihan soal 1. Untuk materi selanjutnya dan pembahasan latihan soal 2 dan 3 akan dibahas oleh Devi Dwitasari. Kepada Devi, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Ajeng, untuk selanjutnya itu ada contoh diberikan Z10 dengan penjumlahan modulo 10, tentukan subgrup dari Z10, penjumlahan modulo 10. Nah, untuk itu karena Z10 itu mulainya dari 0 hingga 9, karena penjumlahan itu sehingga 0 ditambah 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 1, 1, begitupun seterusnya. Dan untuk sehingga diperoleh elemennya itu adalah 0. 0 ini merupakan elemen identitas dari Z10 terhadap modulo 10, sehingga inverse dari 0 itu adalah 0 karena hasil elemennya ini. Kemudian inverse dari 1 adalah 9, karena kenapa? Elemen identitasnya itu berada di 9. Begitupun seterusnya, inverse dari 1 adalah 9, inverse dari 2 adalah 8, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 4 adalah 6, inverse dari 5 adalah 5, inverse dari 6 adalah 4, inverse dari 7 adalah 3, inverse dari 8 adalah 2, inverse dari 9 adalah 1. Nah, untuk menentukan subgrup siklik dari Z10 tambah 10, perhatikan bahwa ini kita ambil karena penjumlahan itu, maka subgrupnya itu N dikali A. Sehingga A-nya di sini kita, untuk kasus pertama, kita ambil A sama dengan 0. Di sini N-nya itu merupakan bilangan asli dari 10. Di sini kita ambil min 2 kali 0, 0, min 1 kali 0. Sehingga ini hasilnya adalah 0 semua. Dengan begitu, elemen identitas ini kurang dari Z10 penjumlahan modulo 10. Karena kenapa? Penjumlahan modulo 10 itu hasilnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena dengan begitu, elemen itu himpunan 0, meskipun 0 bukan generator, karena generatornya itu yang ini, hasilnya itu sama kayak yang ini nih, 01289 dari Z10, akan tetapi 0 kurang dari Z10 penjumlahan modulo 10. Next. Nah, untuk kasus yang kedua itu, ambil A sama dengan 1, sehingga kita peroleh min 10 kali 1 sama dengan min 10, di mana min 10 ini 0 modulo 10. Kemudian min 9 kali 1 itu min 9, jadi sama dengan 1 penjumlahan modulo 10. Negatif 8 kali 1 hasilnya adalah negatif 8, sehingga negatif 8 ini merupakan 2 modulo 10, begitupun seterusnya hingga membentuk pola ini. Kemudian kalau misalkan 0 dikali 1 sama dengan 0. Kalau misalkan kita hitung lagi 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, itu tuh sama. Urutannya seperti ini. Jadi karena generator 1 itu dibangun oleh himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
penjumlahan modulo 10. Kasus yang kedua, itu ambil A sama dengan 2. Negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10. Negatif 10 itu merupakan 0 modulo 10. Negatif 4 dikali 2 menghasilkan negatif 8, yaitu merupakan 2 modulo 10. Kemudian, negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Negatif 6 merupakan 4 modulo 10, begitupun seterusnya. Ini merupakan polanya berulang, sama seperti yang tadi. Meskipun 2 bukan generator dari Z10 penjumlahan modulo 10, akan tetapi 2 merupakan subgrup yang dibangun oleh 2, 4, 6, 8, 0. Dan ini merupakan subgrup dari Z10. Dan untuk di pembuktiannya juga, kalau menggunakan tabel Cayley, hasilnya sama seperti ini. Untuk kasus yang keempat, ambil A sama dengan 3, negatif 10 dikali 3 sama dengan negatif 10, yaitu 0, hasilnya adalah 0 modulo 10. Negatif 9 dikali 3 sama dengan negatif 27 sama dengan 3 modulo 10. Begitupun seterusnya perhitungannya, sehingga polanya itu akan menghasilkan 0, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7. Begitu diulang-ulang juga sama hasilnya. Dengan demikian, 3 dibangun oleh 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0. Dan ini itu merupakan subgrup dari Z10 penjumlahan modulo 10. Next. Untuk kasus yang kelima, kita ambil A sama dengan 4. Negatif 5 dikali 4 sama dengan negatif 20, yaitu 0 penjumlahan modulo 10, negatif 4 dikali 4 sama dengan negatif 16. Negatif 16 ini adalah 4 modulo 10, negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12. 12 ini merupakan 8 modulo 10. Begitupun seterusnya sehingga polanya 0, 4, 8, 2, 6, 0. Dengan demikian, generator 4 dibangun oleh 4, 8, 2, 6, 0, merupakan subgrup dari Z10 penjumlahan modulo 10. Untuk kasus yang keenam, ambil A sama dengan 5. Negatif 5 dikali 5 sama dengan negatif 25. Negatif 25 ini merupakan 5 modulo 10. Untuk negatif 4 dikali 5 sama dengan negatif 20, di mana negatif 20 ini merupakan 0 modulo 10. Begitupun jika dihitung penjumlahan, maka polanya itu menghasilkan 5 dan 0. Dibuktikan dengan tabel Cayley juga menghasilkan seperti ini. 0 tambah 0, 0, 0 ditambah 5, 5. 5 ditambah 0, 5. 5 ditambah 5 itu 0. 5 ditambah 5 kan 10. 10 itu merupakan 0 modulo 10. Dengan demikian, 5 dibangun oleh generator 5 dan 0. Merupakan subgrup dari Z10 penjumlahan modulo 10. Untuk kasus yang ketujuh, ambil A sama dengan 6. Negatif 4 dikali 6 sama dengan negatif 24, yaitu 6 modulo 10, begitupun seterusnya, nanti akan menghasilkan polanya itu 6, 2, 8, 4, 0. Dengan demikian, 6 merupakan generator yang dibangun oleh 6, 2, 8, 4, 0. Dan itu merupakan subgrup dari Z10 penjumlahan modulo 10. Next. Untuk kasus yang ke-8, ambil A sama dengan 7. Negatif 5 dikali 7 sama dengan negatif 35, yaitu merupakan 5 modulo 10. Negatif 4 dikali 7 sama dengan negatif 28, dan itu merupakan 2 modulo 10. Begitupun seterusnya, perkaliannya kita coba memasukkan semua angka, sehingga polanya itu 52963, 07418. Dengan demikian, 7 dibangun oleh 741852960, dan ini merupakan subgrup dari Z10. Untuk kasus yang ke-9, ambil A sama dengan 8. Negatif 5 dikali 8 sama dengan negatif 40. Negatif 40 merupakan 0 modulo 10. Negatif 4 dikali 8 menghasilkan negatif 3. Negatif 3 merupakan 8 modulo 10. Begitupun seterusnya, nanti polanya akan menghasilkan 08642. Dengan demikian, generator 8 dibangun oleh 86420, merupakan subgrup dari Z10 penjumlahan modulo 10.
Untuk kasus yang ke-9, untuk kasus yang ke-10 ambil A-nya sama dengan 9, negatif 5 dikali 9 sama dengan negatif 45, di mana negatif 45 merupakan 5 modulo 10, negatif 4 kali 9 menghasilkan negatif 36, di mana 36 ini merupakan 4 modulo 10, begitupun kita perkali. Kita mencoba semua angka dengan mengalihkan 9, maka polanya itu 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6, 5. Dengan demikian 9 dibangun oleh generator 98765432110 dan merupakan subgrup dari Z10 penjumlahan modulo 10. Nah, dari kasus 1 sampai 10 tadi, di mana N-nya itu merupakan Z10 dan A-nya itu merupakan Z10 juga. Jadi diperoleh subgrup dari Z10 penjumlahan modulo 10 adalah untuk generator 0 itu dibangun oleh 0, generator 1 sama dengan generator 3 sama dengan generator 7 sama dengan generator 9. Itu dibangun oleh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan generator 5 dibangun oleh 0 dan 5 serta generator 2 sama dengan generator 4 sama dengan generator 5 sama dengan generator 6 sama dengan generator 8 itu dibangun oleh 0, 2, 4, 6, 8. Berdasarkan contoh 2, apa yang bisa kalian simpulkan? Kemukakan alasannya. Nah, untuk yang pertama itu generator dibangun oleh A di mana X merupakan elemen G dan X ini adalah N dikali A dengan N itu merupakan elemen Z untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Kemudian yang kedua itu G operasi bintang adalah suatu grup A elemen G, maka generator A yang membangun suatu subgrup, generator A dinamakan subgrup siklik dari G operasi bintang. Karena terdapat generator A yang dibangun oleh G, yaitu generator 1, generator 3, di generator 7, negator 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka Z10 penjumlahan modulo 10 adalah grup siklik. Dan yang merupakan subgrup sikliknya itu adalah generator 0 menghasilkan 0, generator 5 menghasilkan 0 dan 5, generator 2, 4, 6, dan 8 itu menghasilkan 0, 2, 4, 6, 8. Next. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini tunjukkan bahwa U14 itu sama dengan generator 3 dan generator 5. Dan apakah U14 ini merupakan grup siklik dengan U14 sama dengan generator 11, serta tentukan subgrupnya. Untuk yang pertama ini kita akan tentukan U14 dari Z14. Di sini kita menggunakan perkalian modulo 14, sehingga 0 dikali 0 itu 0, 0 dikali 1 itu 0, begitupun seterusnya, sehingga dari tabel kali di atas, untuk U14 itu diperoleh 1, 3, 5, 9, 11, dan 13. Karena kenapa? UN adalah grup dari bilangan positif yang kurang dari N, dan dari N, yang elemen-elemennya merupakan relatif prima terhadap N. Nah, jadi yang diambil tuh yang ini, kayak 1, 3, 5, 9, 11, dan 13. Karena ini kan merupakan relatif prima. 13 bilangan prima, 11 bilangan prima, 1 bilangan prima, kemudian 3 bilangan prima, 5 bilangan prima. Next. Kemudian untuk langkah yang kedua ini akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan 1, 3, 5, 9, 13 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Nah, untuk yang pertama ini kita pakai tabel kali. Untuk 1 kali 1 itu hasilnya 1, 1 kali 3, 3, begitu pun seterusnya, hingga 13 dikali 13 itu hasilnya 1 modulo 14. Kemudian akan ditunjukkan bahwa perkalian modulo 14 tertutup pada U14. Ambil sembarang A, B elemen U14, sehingga diperoleh jika A dikali modulo 14, B hasilnya kurang dari 14, maka A perkalian modulo 14B elemen U14. Jika A dikalikan dengan modulo 14B lebih dari 14, ya ini
A sama dengan RI mod 14 dan B sama dengan RJ mod 14. Maka A dikali B sama dengan RI dikali RJ mod 14 yang mengakibatkan perkalian modulo 14B elemen U14, jadi perkalian modulo 14 tertutup pada U14. Yang kedua itu akan ditunjukkan perkalian modulo 14 merupakan sifat asosiatif pada U14. Ambil sebarang A, B, C elemen U14 diperoleh A perkalian modulo 14 dikali B perkalian modulo 14 dikali C sama dengan A dikali B dikali C, di mana A dikali 14 yaitu RI dikali RJ mod 14 sama dengan RA dikali RB mod 14 dikali 14C. RI dikali RJ, RK mod 14 sama dengan RA dikali RB dikali RC mod 14. Jadi RS mod 14 sama dengan RT mod 14 dengan S sama dengan T. Jadi perkalian modulo 14 berlaku sifat asosiatif pada U14. Kemudian setiap A merupakan elemen U14 di mana ada satu elemen U14 sehingga A perkalian 14 sama dengan A perkalian modulo 14 dikali 1 sama dengan A atau 1 adalah elemen identitas pada U14 terhadap operasi perkalian modulo 14. Untuk setiap A elemen U14 di mana ada A inverse elemen U14 sehingga A perkalian modulo 14 A inverse sama dengan 1, yakni inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 5, karena di sini inverse dari 3 adalah 5 karena elemen identitas ini 1 di sini. Kemudian inverse dari 5 adalah 3, inverse dari 9 adalah 11, inverse dari 11 adalah 9, dan inverse dari 13 adalah 13 itu sendiri. Dengan demikian, karena perkalian modulo 14 berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki inverse, maka U14 adalah grup terhadap perkalian modulo 14. Next. Kemudian yang tiga akan ditunjukkan bahwa U14 itu sama dengan 3, generator 3 sama dengan generator 5. Untuk yang pertama itu 3 pangkat negatif 5, yaitu 3 pangkat negatif 4 dikali 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 4 yaitu adalah 9 modulo 14 dan 3 pangkat 1 adalah 5. Sehingga hasilnya 9 kali 5, 25 yaitu 3 modulo 14. Begitupun seterusnya sehingga diperoleh 3, 9, 3, 11, 5, 1, 3, 9. Begitupun polanya berulang-ulang. Jadi generator 3 itu 3, 9, 13, 11, 5, dan 1. Ini merupakan sama seperti generator pada perkalian modulo 14 tadi yang pada tabel kali. Dengan demikian U14 itu sama dengan 3. Nah, kemudian akan kita tunjukkan apakah dia sama dengan 5. Untuk itu negatif 5 dikali pangkat negatif 5 sama dengan 5 dikali pangkat negatif 4 dikali 5 pangkat negatif 1. Sehingga hasilnya adalah 11 modulo 14 dikali 3 modulo 14, yaitu sehingga hasilnya adalah 5 modulo 14. Nah, begitupun dilakukan perkalian selanjutnya itu, maka akan menghasilkan pola yang berulangan, yaitu jadi generator 5 membangun 5, 11, 13, 11, 3, dan 1. Dengan demikian, U14 itu sama dengan generator 3 dan generator 5. Untuk selanjutnya akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan generator 11. Perhatikan bahwa 3 negatif 3 negatif pangkat 5 sama dengan 3 negatif pangkat 4 dikali 3 negatif pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 9 modulo 14 dikali 9 modulo 14. Sehingga hasilnya adalah 9 modulo 14. Begitupun seterusnya hanya menghasilkan pola yaitu 9, 1, dan 11. Sedemikian hingga generator 14 itu tidak sama dengan generator 11. Karena kenapa? Generator 14 itu kan yang ini 5, 11, 3, 9, 3, 1. Sedangkan yang generator 11 itu adalah 11, 9, 1. Kemudian, berdasarkan teorema 7 untuk membuktikan yang kelima, misalkan diberikan sebarang A elemen grup G dan generator A, yaitu A pangkat N, bagi N merupakan elemen Z. Untuk yang satu, generator 1 dibangun oleh 1. Perhatikan tabel kali yang menunjukkan 1 adalah grup terhadap operasi perkalian. 1 dikali 1 kan 1. Nah, subgrup yang hanya memuat elemen identitas E disebut trivial group. Ini tuh disebut trivial group. Untuk yang 3, generator 3, 3, 9, 13, 11, 5, 1. Kemudian kita
Menggunakan tabel Cayley, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 9 sama dengan 13 modulo 14, begitupun seterusnya, sehingga kan ini menghasilkan pola yang sama seperti 14, ada 1, 5, 3, 9, 13, dan 11, dan ini merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Next. Untuk yang kelima, generator 5 dibangun oleh 5, 11, 9, 5, 11, 13, 9, 3, dan 1. Kita menggunakan tabel Cayley, kita buktikan 5 kali 5 sama dengan 11 modulo 14, begitupun seterusnya. Dan terbukti ini merupakan adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14, dan untuk yang D itu 9, generator 9 dibangun oleh 9, 11, dan 1. Kita hitung perkalian juga sama, menghasilkan dari ini sendiri, sehingga ini merupakan generator 9 merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Yang E pun sama, ketika kita jumlahkan itu merupakan grup terhadap operasi perkalian. Baik, kita lanjut. Mohon maaf tadi karena terkendala Zoom limit. Nah, untuk yang F ini, generator 13 itu dibangun oleh 13,1. Kemudian kita tunjukkan menggunakan tabel Cayley, perkalian, sehingga 13 kali 13 itu merupakan 1 modulo 14, 13 dikali 1 itu merupakan 13, sehingga ini merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Next. Nah, berdasarkan jawaban pada latihan soal 2 dan contoh 3 tadi, kesimpulannya adalah pada latihan soal dan contoh 3 adalah suatu himpunan dikatakan grup siklik apabila himpunan tersebut merupakan grup. Selanjutnya, suatu himpunan dikatakan grup siklik apabila terdapat generator yang dibangun oleh A. Hasil elemennya itu merupakan elemen dari himpunan tersebut, dan suatu grup siklik itu apabila terdapat G yang dibangun oleh A, di mana hasil elemennya ada salah satu elemen yang merupakan dari himpunan tersebut. Mungkin sekian pembahasan mengenai latihan soal contoh 2 dan contoh 3. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Devi telah memaparkan materi dan pembahasan mengenai latihan soal 2 dan 3. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh saya. Nah, di sini ada materi mengenai definisi 18, yaitu center of group. Center suatu grup dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif, di mana ZG sama dengan A anggota elemen G, di mana AX sama dengan XA untuk setiap X anggota elemen G. Dengan kata lain, center dari G merupakan elemen-elemen yang komutatif dengan semua elemen dari G. Next. Nah, di sini ada latihan soal 4, yaitu interpretasikan definisi dari 18 tadi. Untuk definisi 18, yaitu center of group, perhatikan bahwa untuk yang pertama, perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG. ZG ini maksudnya center dari sebuah grup G. Dengan demikian, E adalah anggota ZG. Dengan demikian, pada ZG memuat elemen identitas. Yang kedua, kita ambil sembarang AB anggota elemen ZG diperoleh AB dalam kurung AB X sama dengan ini sifat asosiatif A BX sama dengan AXB sama dengan AXB sama dengan dalam kurung XAB sama dengan XAB. Demikian, untuk setiap A, B anggota elemen ZG, maka AB adalah anggota elemen ZG atau berlaku sifat ketertutupan. Untuk yang ketiga, kita diberikan AX sama dengan XA, maka perhatikan bahwa AX sama dengan XA. Nah, di sini kita tambahin si AX sama dengan XA-nya, kita kali dengan A inverse atau A pangkat min 1. Untuk yang di sebelah kiri, A-1 AX sama dengan A-1 XA. Nah, untuk yang keduanya, A-1 dalam kurung A-1 AX sama dengan A pangkat min 1 XA. Yang ini untuk di ruas kiri, ini di kayak sifat asosiatif yang udah kita pelajarin di sebelum-sebelumnya.
maka menjadi A-1A dalam kurung X sama dengan A-1XA. Kemudian, untuk yang A pangkat min 1A berubah menjadi E, X-nya tetap X, maka menjadi EX sama dengan A pangkat min 1XA. Si EX ini menjadi X sama dengan A pangkat min 1XA. Selanjutnya, kita kali dengan A pangkat min 1. Maka X menjadi X kali A min 1 sama dengan A min 1XA dikali A min 1. Lalu X A min 1 sama dengan X A min 1 X dalam kurung A min 1. Lalu X A pangkat min 1 sama dengan A min 1 X. Ini E dari mana? Karena A pangkat min 1 itu sama dengan E. Lalu X A min 1 sama dengan A min 1 X. Jadi untuk A min 1 berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian A pangkat min 1 ini merupakan anggota dari ZG. Maka A adalah anggota elemen ZG. Nah, berdasarkan dari 1, 2, 3 tadi, kasus 1, 2, 3, maka ZG adalah subgrup dari G. Nah, di sini ada contoh dari center of group. Misalkan S3 ini dengan operasi bulat adalah grup. Nah, himpunan S3 ini adalah alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dan theta. Maka center dari S3 adalah, maka pembahasannya berdasarkan definisi 18 tadi, center adalah suatu grup, adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Maka akan dibuktikan himpunan bagian dari elemen pada S3 berlaku sifat komutatif. Nah, untuk R1 anggota S3 terdapat elemen yang tidak komutatif, yaitu ada alfa, operasi bulat delta tidak sama dengan delta operasi bulat alfa. Untuk yang beta, anggota S3 terdapat elemen yang tidak komutatif, yaitu beta operasi bulat delta tidak sama dengan delta operasi bulat beta. Untuk gamma anggota S3, maka alfa ini dioperasikan dengan operasi bulat gamma sama dengan gamma operasi bulat alfa. Ini berlaku sifat komutatif. Untuk yang beta, operasi bulat gamma sama dengan gamma operasi bulat beta. Terus gamma operasi bulat gamma sama dengan gamma operasi bulat gamma. Delta operasi bulat gamma sama dengan gamma operasi bulat delta. Epsilon operasi bulat gamma sama dengan operasi bulat gamma gamma operasi bulat epsilon. Untuk theta operasi bulat dengan gamma sama dengan gamma operasi bulat delta. Untuk yang delta anggota S3 terdapat elemen yang tidak komutatif, yaitu delta operasi bulat alfa tidak sama dengan alfa operasi bulat delta. Untuk yang epsilon adalah anggota S3 terdapat elemen yang tidak komutatif, yaitu epsilon operasi bulat alfa tidak sama dengan alfa operasi bulat epsilon. Untuk yang theta anggota S3 terdapat elemen yang tidak komutatif, yaitu theta operasi bulat alfa tidak sama dengan alfa operasi bulat theta. Nah, kesimpulannya, karena pada alfa, beta, delta, epsilon, theta, anggota S3 terdapat sedikitnya satu elemen yang tidak komutatif. Maka center dari S3 adalah Y, karena Y anggota S3 ini berlaku sifat komutatif. Untuk yang keempat ada definisi 19, yaitu sentralis A pada grup G. Nah, untuk definisinya, misalkan G-nya adalah suatu grup dan A adalah elemen pada grup G, CA merupakan himpunan pada semua elemen pada G, maka berlaku sifat komutatif dengan A. Dengan CA ini adalah centralizednya sama dengan G anggota G dengan GA sama dengan AG. Next. Nah, untuk latihan soal 5, kita sebutkan perbedaan definisi 18 dan
definisi 19. Karena sebelumnya tadi udah dijelasin mengenai definisi 18 dan ada contohnya, kemudian kita bisa lihat di sini dari interpretasi dari definisi 19. Misalkan E merupakan elemen identitas pada grup G dan A sama dengan AE dengan setiap anggota A adalah elemen G, maka E anggota si CA. Yang menyebabkan CA bukanlah sebuah himpunan kosong. Kemudian berdasarkan definisi 19 diperoleh bahwa CA adalah subset dari G, atau si CA ini merupakan himpunan semua dari elemen pada G. Nah, untuk membuktikan dia komutatif, kita ambil sembarang XY anggota CA, maka XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kemudian kita perhatikan bahwa XY pangkat min 1 A sama dengan XY pangkat min 1 A. Dengan ini sama dengan XY di YY min 1. Yang E ini kita rubah menjadi YY-1. Nah, kemudian bentuk yang ini kita rubah menjadi AY dikali Y-1. Lalu, si AY ini, karena di sininya YA sama dengan AY, maka kita rubah AY menjadi YA. Jadi, X-Y-1 dikali YA, Y-1. Nah, untuk yang ini, operasi yang X. Maka XA sama dengan XA Y-1 menjadi AX Y-1. Lalu menjadi A X Y A dan kurung X Y pangkat min 1. Dengan demikian diperoleh bahwa X Y pangkat min 1 ini adalah anggota dari si CA. Karena setiap anggota A, B anggota dari CA dengan A pangkat B adalah anggota CA, maka si CA ini adalah subgrup dari G. Next. Nah, di sini ada contoh dari centralizer tadi. Misalkan S3 dengan anggota operasi bulat adalah grup, maka S3, himpunan dari S3 itu ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, theta, dan A merupakan subgrup dari S3. Dengan A ini ada gamma dan delta. Tentukan centralizer A di S3. Nah, untuk menentukan A di S3 dapat dicari dengan menggunakan tabel Cayley, yaitu kita operasikan dengan operasi bulat. Di sini kita taruh itunya, himpunannya ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, theta. Untuk ini juga sama, sebelah kiri. Nah, dari tabel Cayley tersebut kita untuk yang alfa anggota S3, maka alfa operasi bulat delta, operasi bulat inverse A, yaitu epsilon. Untuk yang beta anggota S3, maka beta
beta operasi bulat delta operasi bulat inverse beta sama dengan theta. Untuk yang gamma anggota S3, maka gamma operasi bulat inverse gamma yaitu gamma. Untuk selanjutnya yang kedua ada gamma operasi bulat delta dioperasikan bulat dengan inverse gamma yaitu delta. Untuk yang delta anggota S3, maka delta dioperasikan bulat dengan inverse delta yaitu delta. Untuk yang epsilon anggota S3, maka epsilon dioperasikan bulat dengan delta dioperasikan bulat dengan inverse epsilon, maka hasilnya theta. Untuk yang theta anggota S3, maka theta dioperasikan bulat dengan delta dioperasikan bulat dengan inverse theta sama dengan epsilon. Nah, karena pada alpha, beta, delta, epsilon, theta sama dengan anggota S3 terdapat sedikitnya satu elemen yang tidak memenuhi definisi sentralizer, maka elemen tersebut bukan merupakan sentralizer dari S3. Jadi sentralizer dari A di S3 dengan operasi bulat adalah si gamma, atau dapat dinyatakan dalam bentuk CS3 dengan CS3-nya ini ada gamma delta sama dengan gamma. Jadi kesimpulannya kan tadi disuruh ada interpretasikan perbedaan definisi dari 18 dan 19. Jadi perbedaannya itu ada di jika semua sentralizer berisi elemen-elemen komutatif untuk suatu tadi A anggota G, maka si center ini berisikan elemen-elemen yang komutatif untuk semua A elemen G. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Dan cukup sekian yang bisa kelompok 5 presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.